Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan melanjutkan tafsir surat Al-Imran ayat ke-33, dan kemarin sudah dibacakan ayatnya, ayat 33 sampai 55. Dan sekarang kita baca terjemahannya terlebih dahulu secara garis besar insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada di alam semesta, yaitu mereka adalah nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti yang akan dibahas secara spesifik di ayat lanjutannya adalah Ali Imran, keluarga Imran, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Dan Imran sendiri adalah ayah dari Maryam, dan Maryam sendiri adalah ibu dari Nabi Isa alaihi assalam. Dan Imran ini adalah anak keturunan Nabi Daud alaihi salam. Imam Ibnu Katsir menyebutkan silsilah nasabnya Imran itu sampai kepada Nabi Daud alaihi salam, kurang lebih 17 keturunan, 17 ayah sampai kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam sendiri adalah anak keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak, dari jalur Nabi Ishak. Ya, jadi kesimpulannya Isa bin Maryam bin Imran ini adalah anak keturunan Nabi Daud, dan Nabi Daud sendiri anak keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi kesimpulannya Nabi Isa alaihissalam yang merupakan cucu dari Imran itu termasuk anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ishak. Lalu di ayat 34 Allah berfirman, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, sebagai anak keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi semua ini adalah garis keturunan Nabi Adam alaihi salam yang jelas-jelas merupakan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Allah berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ingatlah ketika istri Imran berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar untukmu apa yang ada di dalam kandunganku muharraran," yaitu menjadi hamba yang saleh, yang mengabdi dan berkhidmat ya nantinya di Baitul Maqdis. "Fataqabbal minni," maka terimalah nazarku ini. "Innaka antas samiul alim," sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, istri Imran berarti siapa? Ibunya Maryam. Ibunya Maryam. Imam Ibnu Katsir menyebutkan nama dari istri Imran ini adalah Hannah bintu Faqud, ya, Hannah bintu Faqud. Kemudian falamma wada'atha, dan ketika istri Imran melahirkan anaknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wada'atha, istri Imran melahirkan ha. Ini muannas, berarti wanita. Ya. Qalat, istrinya Imran berkata, "Rabbi inni wada'tuha unsa." Wahai Tuhanku, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama laki-laki dan wanita. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Maryam atau ibunya Maryam, istrinya Imran, itu tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ia inginkan nanti lahir anak laki-laki yang bisa mengabdi, yang bisa yaitu berkhidmat di Baitul Maqdis. Namun ternyata yang lahir anak perempuan. Ya, tetapi istrinya Imran ini mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku namakan anak perempuan tersebut dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohon perlindungan kepadamu untuknya dan anak-anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Tuhan dari istri Imran, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menerima nazarnya. Ya, istri Imran sudah bernazar anaknya ini nanti akan berkhidmat, mengabdi, ya, dan ternyata anaknya perempuan, maka nazarnya tetap diterima dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah juga akan memberikan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah jadikan Zakaria sebagai kafilnya, yaitu yang memelihara, yang mengasuh. Ya, dan Zakaria sendiri ini disebutkan, Nabi Zakaria, ya, ini disebutkan bahwa suami dari istrinya, saudari istrinya Imran. Gimana ini? Jadi Maryam punya bibi, berarti kan saudarinya ibunya, ya, saudari ibunya Maryam. Nah, suaminya itu Nabi Zakaria, paman. Tapi ada yang mengatakan suami saudarinya Maryam. Tapi ini sebenarnya jauh, karena apa? Maryam itu
dilahirkan sebelum Zakaria, ya, sebelum toh. Jadi Maryam diasuh Zakaria kan? Istrinya Imran melahirkan anak namanya Maryam. Maryam diasuh siapa? Zakaria. Masa Zakaria yang lahir duluan? Ya, makanya kalau Zakaria ini adalah suami dari istrinya Maryam, ini jauh. Meskipun ada pendapat demikian. Suami dari saudarinya Maryam. Yang lebih sahih suami dari bibinya Maryam. Ya, bibinya Maryam. Itu saudarinya ibunya Maryam. Saudarinya istrinya Imran. Itu punya suami siapa? Zakaria. Berarti pamannya Maryam. Ya. Jadi insyaallah yang lebih tepat. 6. Disebutkan bahwa Maryam ini diasuh oleh Zakaria karena ada yang mengatakan Maryam ini setelah itu dalam keadaan yatim. Jadi Maryam ini lahir dalam keadaan atau setelah tumbuh dalam keadaan yatim. Dan di waktu itu Bani Israel dalam kondisi pacaklik, sehingga butuh untuk diasuh oleh seorang laki-laki, dan yang mengasuh adalah Zakaria. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zakaria sebagai kafil, pengasuh, pemelihara Maryam, karena Zakaria adalah suami dari bibinya Maryam, suami dari saudari ibunya Maryam. Ya, bisa mengerti? Jadi ibunya Maryam punya saudari. Nah, nikah dengan Zakaria. Jadi suami bibinya bukan mahram. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu ada perbedaan perincian syariat, ya. Meskipun bukan mahram, tapi yang dinamakan mengasuh kan nggak harus, ya, tidak harus bersentuhan, ya, menanggung hidupnya kan gitu, menafkahi, menanggung hidupnya, mengajarkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian fakullama dakhala 'alaiha Zakaria, maka setiap Zakaria masuk menemui Maryam al-mihrab, yaitu Maryam ketika masuk ke mihrab, yaitu tempat yang dikhususkan untuk ibadah, wajada 'indaha rizqa, maka Zakaria menjumpai di sisi Maryam itu ada rezeki, ada makanan, ada kebutuhan hidupnya. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu makanan ini? Qalat, Maryam berkata, huwa min indillah, dari Allah. Ya, makanan ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah telah memberi rezeki pada siapa yang Ia kehendaki tanpa batas, tanpa batas. Kemudian Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ya, berdoa kepada Tuhannya. Jadi setelah melihat kesolihahan Maryam yang dengannya Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka, maka Zakaria menjadi ingat
bahwa harus berdoa kepada Allah, harus meminta kepada Allah. Maka Zakaria berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun memanggil Zakaria saat ia sedang berdiri salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira padamu dengan Yahya. Siapa Yahya ini? Putranya Nabi Zakaria. Musaddiqam bi kalimatin minallah, yang akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Para ulama mentafsirkan kalimat minallah itu maksudnya Nabi Isa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan Nabi Zakaria akan menganugerahkan Nabi Zakaria putra yang bernama Yahya. Nanti Yahya ini yang akan membenarkan Isa. Ya. Akan membenarkan Isa. Jadi meskipun Yahya lahir terlebih dahulu, namun Nabi Yahya nanti akan mendukung Nabi Isa alaihissalam. Sayyidan wa sayyidan, ya, seorang anak yang menjadi panutan, sayyid, tokoh yang diikuti, wa hasuran, dan yang menahan diri dari hawa nafsu, ya, wa nabiyyam minas salihin, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang saleh, ya, keturunan orang-orang saleh. Taib. Kemudian Nabi Zakaria berkata, qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memiliki anak? Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku seorang yang mandul? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Maka Allah berfirman, demikianlah Allah akan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Meskipun sudah tua dan meskipun istrinya mandul, kalau Allah menghendaki akan memiliki anak, ya, Allah akan berikan anak tersebut. Qala rabbi ij'al li ayah. Lalu Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah aku tanda bahwa istrinya mengandung. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya bagimu yaitu kamu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Maka saat itu sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Kemudian wa id qalatil malaikah, dan ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan telah memilihmu melebihi wanita-wanita yang ada di alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih Maryam, mensucikannya dan melebihkannya dibandingkan dengan wanita yang ada di alam semesta. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiin. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk.
Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Demikianlah berita-berita gaib, sebagian berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Kepadamu di sini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alurnya sekarang ke Rasulullah. Kalau tadi menceritakan tentang apa? Keluarga Imran. Dan tetap sama, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan hal ini kepada Rasul SAW. Ya, jadi Allah menceritakan tentang keluarga Imran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begini ceritanya. Ya. 6. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal engkau wahai Muhammad tidak hadir bersama mereka saat mereka melemparkan anak-anak panah untuk mengundi siapa yang mengasuh Maryam. Ya. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Dan engkau pun wahai Muhammad tidak ada bersama mereka, ya, ketika mereka berselisih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa berita gaib ini ya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diambil pelajaran, dan Nabi kita sendiri tidak ada saat itu. Ya. Idz qalatil malaikatu, ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya. Kalimat darinya. Para ulama menjelaskan makna itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa bin Maryam itu dengan kalimat kun. Jadilah, maka jadi. Ya. Meskipun tidak memiliki suami, Maryam tidak memiliki suami, tapi kalau Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Ya. Jadi dengan kalimat jadilah inilah maka Nabi Isa lahir. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Allah akan berikan kepada yaitu Maryam seorang anak yang bernama Al-Masih Isa ibn Maryam, wajihan sebagai orang yang terpandang fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan ia akan berbicara dengan manusia saat masih dalam buayan ibunya dan ketika sudah tua. Wa minas salihin, dan ia termasuk orang-orang saleh. Qalat, Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li waladun. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memiliki anak, walam yamsasni bashar, sedangkan aku belum pernah disentuh seorang laki-laki pun. Ya. Jadi ingat, ibunya Maryam, istrinya Imran, kan bernazar anaknya akan menjadi seorang yang mengabdi, berkhidmat di Baitul Maqdis. Meskipun inginnya anak laki-laki, namun ternyata Allah berikan anak perempuan. Ya ini Maryam. Dan dalam kondisi ia mengabdi, dalam kondisi ia mencurahkan yaitu segala upayanya untuk ibadah kepada Allah, maka ia pun tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Lah kok bisa punya anak? Nah, ini Maryam bertanya kepada Allah. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Idza qadha amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah telah menetapkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan padanya jadilah, lalu ia jadi, maka ia pun jadi.
Ya. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya, kepada siapa? Nabi Isa, Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurat dan Injil. Ya. Wa rasulan ila bani Israil, dan juga sebagai rasul bagi Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, aku akan datangkan kepada kalian tanda, yaitu mukjizat dari Tuhan kalian. Anni akhluqu lakum minat tiri ka hay'atit thair, aku akan membuat sesuatu dari tanah liat berbentuk burung. Fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah, lalu aku akan meniupnya, lalu jadilah itu burung yang hidup dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah, aku akan menyembuhkan orang yang buta, orang yang berpenyakit kulit, menghidupkan yang hidup, menghidupkan yang mati biidznillah dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan juga aku akan kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda kebenaran, ya, kerasulanku bagi kalian jika kalian benar-benar beriman. Wa musaddiqan, dan aku juga akan membenarkan lima baina yadayya minat Taurat, apa yang datang dari Taurat, yaitu yang sebelumku. Wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan aku akan menghalalkan sebagian apa yang telah diharamkan atas kalian. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku akan datang dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah padaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, Nabi Isa mengatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Ia. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ya. Jadi perhatikan, Nabi Isa Ibnu Maryam tidak pernah meminta Bani Israel untuk menyembahnya. Justru Nabi Isa mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah Tuhanku dan juga Tuhan kalian, sembahlah Ia. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah, maka tatkala Nabi Isa mengetahui, merasakan kekufuran dari mereka, dari Bani Israel, maka ia berkata, siapakah yang menjadi penolongku kepada Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, maka al-hawariyun, ya, sahabat-sahabat Nabi Isa mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolongmu di jalan Allah. Amanna billah washhad bi anna muslimun, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami orang-orang yang berserah diri. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti para rasul, atau kami telah mengikuti rasul, maka catatlah kami, masukkanlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar, tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka, karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Idz qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu sampai akhir ayatmu, sampai akhir ajalmu, lalu aku akan mengangkatmu kepadaku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru,
dan aku akan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, yaitu al-hawariyun, itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepadakulah kalian semua akan kembali, lalu aku akan memutuskan hukum di antara kalian apa yang kalian perselisihkan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi ini terjemah secara garis besar ayat ke-33 sampai 35 sampai 55 dari surat Ali Imran. Yang kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga Imran. Ya, tentang keluarga Imran. Ya, Imran memiliki istri, istrinya memiliki anak, dia dari Imran juga, Maryam. Lalu Maryam diasuh oleh Zakaria yang merupakan istri dari bibinya Maryam. Zakaria berdoa kepada Allah, diberilah anak Yahya. Ya, Yahya ini nanti yang akan mendukung Nabi Isa. Jadi Yahya lahir terlebih dahulu, baru setelah itu Nabi Isa yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala terkait dengan ayat-ayat ini, ya. Beliau mengatakan, lillahi ta'ala min ibadihi asfiya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba pilihan. Yastafihim, Allah memilih mereka, wa yakhtaruhum, dan memilah mereka, atau memilah dan memilih. Istafa, ikhtara maknanya sama. Allah memilih dan memilah hamba-hambanya. Wa yamunnu alaihim bil fadailil aliyah, dan Allah juga menganugerahkan kepada mereka karunia yang tinggi. Wa nu'utis samiyah, sifat yang mulia. Wal ulumin nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wal a'malis salihah, amal yang saleh. Al khasaisi al mutanawwi'ah, yang khusus dan bermacam-macam. Ya, jadi Allah berkehendak untuk memilih dari sebagian hamba-hambanya, hamba-hamba pilihannya dengan karunia-nya. Fadzakara, maka Allah menyebutkan hadzihil buyutal kibar, keluarga besar ini. Ya, keluarga besar ini, yaitu keluarga Imran. Makanya ini disebut surat Ali Imran. Ya. Wa mahtawat alaihi min kamalir rijal, dan apa yang terkandung di dalamnya berupa para lelaki yang sempurna. Alladzina hazu awsafal kamal, yang mereka telah mencapai sifat-sifat kesempurnaan. Ya, para lelaki yang sempurna, dimulai dari Imran, kemudian Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Isa. Ini para lelaki yang disebutkan, yang mereka adalah orang-orang yang mulia. Wa annal fadla wal khaira tasalsala fi dhararihim, dan bahwasanya keutamaan dan kebaikan itu silih berganti pada anak keturunan mereka. Wa syamila dzukurahum wa nisaahum, bahkan ini mencakup lelaki dan perempuan mereka, keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Yang laki-laki ya tadi sudah kita sebutkan, setidaknya ada 4, dimulai dari Imran, Zakaria, Yahya, Isa. Yang perempuan istrinya Imran dan ibunda Maryam. Ya, setidaknya disebutkan wanitanya juga.
Wa hadza min ajalli minanihi, dan ini di antara karunia terbesar, wa afdali mawaqi'i judihi wa karamih, dan tempat yang paling afdal yang menunjukkan kemuliaan Allah atau kemurahan Allah dan kedermawanannya. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ya'lamu man yastahiqqul fadl, Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan keutamaan, wa tafdhil, siapa yang berhak untuk diutamakan. Fayadha'u fadlahu haitsu iqtadat hikmatuhu, maka Allah letakkan keutamaannya sesuai dengan hikmahnya. Kemudian falamma qarrara 'azamata hadhihi al-buyut, maka tatkala Allah menetapkan keutamaan, keagungan keluarga ini, zakara qissata Maryam wa banaha Isa alaihissalam, Allah menyebutkan kisah Maryam dan putranya Isa alaihissalam. Wa kaifa tasalsala min hadhil buyutil fadilah, itu bagaimana terjadinya turun menurun dari keluarga yang mulia ini. Wa kaifa tanqalit wa kaifa tanaqqalat bihimal ahwal, dan bagaimana silih bergantinya keadaan mereka berdua, Isa dan putranya, atau Maryam dan putranya. Min ibtida'i amrihima ila akhirih, dari awal yaitu urusan mereka berdua hingga akhirnya. Ya, dan di ayat-ayat ini sudah apa? Jelas. Sudah sangat jelas ya, kesimpulan utama diawali dengan Maryam yang mendapat kabar gembira apa? Anak laki-laki, meskipun tidak pernah disentuh seorang laki-laki. Itu awal kisahnya Nabi Isa. Ya, meskipun ini juga diawali oleh doa ibunya Maryam, istrinya Imran, berdoa agar memiliki anak yang nanti akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ternyata anaknya perempuan. Ya, tapi istri Imran sudah apa? Terlanjur bernazar. Maka Allah pun menerima nazarnya. Dan Allah jadikan ya Maryam ini bahkan lebih baik daripada lelaki yang ada di zaman itu. Ya. Dari Maryam lah lahir Nabi Isa. Itu awal kisah keluarga Maryam dan Isa. Ya. Dan akhirnya apa? Di ayat yang terakhir tadi, pada akhirnya Allah mengangkat Nabi Isa setelah orang-orang Bani Israel kufur dan berusaha untuk membunuhnya. Jadi secara garis besar kehidupan mereka ya sudah dijelaskan di beberapa ayat ini. Nah, wa anna imra'ata Imran qalat, bahwasanya istri dari Imran berkata, mutadarri'atan ila rabbiha, dengan tunduk kepada Tuhannya, mutaqarribatan ilaihi bihadhil qurbah, mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan ini, allati yuhibbuha allati fiha ta'dhimu baitihi wa mulazamati ta'atihi, ya, yang ia mencintai, yaitu mendekatkan diri kepada Allah yang di dalamnya terdapat pengagungan terhadap rumahnya, yaitu Baitul Maqdis, dan senantiasa mentaatinya. Dimulai dari ini kisah mereka, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Istrinya Imran berkata, sesungguhnya aku bernazar kepadamu ya Allah, apa yang ada di dalam perutku, kandunganku, muharrara. Apa itu? Ai khadiman, yaitu orang yang berbakti, mengabdi, berkhidmat li baitil ibadatil mashhun bil muta'abbidin, ya, di rumah ibadah yang dipenuhi dengan orang-orang yang beribadah, yaitu di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni,
kata istrinya Imran, maka terimalah dariku ya hadzal amal, yaitu terimalah amalanku ini, ai ij'alhu muassisan 'alal iman, jadikanlah amalanku ini didasari keimanan wal ikhlas dan keikhlasan, musmiran lil khairi was thawab, yang membuahkan kebaikan dan pahala. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dimulai dari sini ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Maka tatkala istri Imran melahirkan bayinya, ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan bayi perempuan, dan Allah yang lebih tahu apa yang telah dilahirkan, dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan ya. Jadi maknanya Imran khawatir nazarnya ini tidak diterima. Kenapa? Karena yang ia harapkan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, dia punya kekuatan, dia punya kelebihan, maka sangat mendukung kalau bisa berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang lahir anak perempuan ya. Kalau anak perempuan sepertinya mustahil, hampir mustahil berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka yaitu istrinya Imran khawatir kalau nazarnya tidak diterima. Karena fi hadzal kalam, perhatikan di sini kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dalam ucapan istri Imran ini, nau'u tadarru'in minha, ada bentuk ketundukan darinya, wan kisaru nafsin, dan jiwa yang pasrah dia, anaknya ternyata perempuan. Haitsu kana nadhruha bina'an ala annahu yakunu zakaran, karena nazarnya itu dibangun atas harapan anak laki-laki ya. Kalau nazarnya, ya Allah, aku ingin agar anakku menjadi ibu rumah tangga yang baik misalkan, maka yang diharapkan anak apa? Perempuan. Tapi kalau ya Allah, aku bernazar anakku menjadi berkhidmat di Baitul Maqdis, maka yang ada di gambarannya anak laki-laki ya, berkhidmat ya, melayani orang-orang yang beribadah di Baitul Maqdis. Nah, jadi gambaran istrinya Imran, anak laki-laki nanti bisa berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang lahir perempuan, maka ia pun pasrah ya. Yasulu minhu minal quwwati wal khidmah, kalau laki-laki maka bisa diharapkan kekuatannya, pelayanannya, wal qiyami bidzalik ma yasulu min ahlil quwwah, dan bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuatan. Wal unsa bi khilafi dzalik, tapi kalau perempuan tidak seperti itu ya. Kalau perempuan bukan diharapkan kekuatannya, pelayanannya. Fajabarallahu qalbaha, namun Allah menguatkan hatinya, hati istri Imran. Wa taqabbalallahu nazraha, Allah tetap menerima nazarnya. Wa sarat hadhil unsa, maka wanita ini, siapa wanita ini? Maryam ya. Jadilah akmal wa atamma min katsiri minaz zukur, maka jadilah wanita ini, yaitu Maryam, lebih sempurna, lebih baik dari kebanyakan laki-laki yang ada saat itu. Bal min aksarihim, bahkan kebanyakan dari mereka ya. Wa hasala biha minal maqasidi a'dhamu mimma yahsulu bidzakar, bahkan lebih banyak Maryam ini bisa meraih tujuan dari ibunya untuk bernadar, berkhidmat, daripada apa yang diharapkan dari laki-laki di zaman itu. Walihadza qala, karenanya Allah berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka
Tuhannya pun yaitu Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ai rabbaiti tarbiyatan ajibatan, atau rabbaitu, ya, aku akan menumbuhkannya dengan tarbiyatan ajibatan, dengan pendidikan yang baik, diniyatan, ya, pendidikan agama, akhlaqiyatan adabiyatan, akhlak dan adabnya, kamulat biha ahwaluha, yang menjadi sempurna keadaannya, wasaluhat biha aqwaluha wa af'aluha, dan salehlah ucapan dan perbuatannya, wa nama fiha kamaluha, dan tumbuhlah kesempurnaannya, wa yassarallahu laha Zakaria kafila, dan Allah jadikan Zakaria sebagai kafilnya, pengasuhnya yang memeliharanya. Ya. Jadi tanda Allah menerima nazarnya, perhatikan di sini. Istri Imran bernazar anaknya menjadi orang saleh yang bisa berkhidmat di Baitul Maqdis. Gambarannya anak laki-laki. Namun ternyata Allah berikan anak perempuan. Maka istri Imran merasa khawatir nazarnya tidak diterima. Namun ternyata Allah tetap menerima nazarnya meskipun anak yang lahir perempuan. Ya, apa tanda Allah menerima nazarnya? Allah jadikan Maryam ini anak yang salihah, melebihi kesalihan laki-laki di zaman itu. Ya, dan diantaranya dengan apa? Dipilihkannya Zakaria sebagai pengasuhnya. Dan Zakaria sendiri seorang nabi, ya, seorang nabi, ya, anaknya Maryam calon nabi diasuh oleh seorang nabi. Ini tanda nazarnya istrinya Imran diterima Allah SWT. Ya. Kemudian wahada min minnatillahi 'alal 'abd, dan ini diantara karunia Allah kepada hambanya, an yaj'ala man yatawalla tarbiyatahu minal kamilinal muslihin, yaitu ketika Allah jadikan yang mendidiknya itu orang-orang yang sempurna dan orang-orang yang muslih, yaitu Nabi Zakaria. Ya. Jadi di antara tanda karunia Allah kepada hamba, yaitu Allah pilihkan hamba itu pendidikan, yaitu dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang sempurna dan orang-orang yang saleh. Summa, kemudian innallaha ta'ala akrama Maryam wa Zakaria, sesungguhnya Allah telah memuliakan Maryam dan Zakaria, haitsu yassara li Maryama minar rizq, di mana Allah telah memudahkan bagi Maryam berupa rizki al-hasil, yang didapatkan bila kiddin wala ta'bin, tanpa keringat dan lelah, tidak perlu bersusah payah dapat rizki. Wa innama huwa karamatun, sesungguhnya itu adalah karamah, akramahallahu bihi, yang Allah telah memuliakan dengannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Allah sudah memilih hamba yang salihah untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, untuk tanda diterima nazar ibunya, maka Allah pun memberikan keutamaan berupa rezeki yang didapatkan tanpa lelah dan keringat. Idh kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, dan saat Zakaria masuk menjumpai Maryam di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Mihrab adalah wa huwa mahallul ibadah, tempat ibadah, wa fihi isyaratun ila kathrati salatiha wa mulazamatiha li mihrabiha,
dan ini adalah isyarat banyaknya salat Maryam. Ini Maryam ini banyak mengerjakan salat karena sering berada di mana? Mihrab. Ya. Mihrab yang dimaksud adalah tempat ibadah. Kalau sekarang mihrab itu tempat imam, ya kan? Ya, dikenal sebagai tempat imam istilah sekarang. Kalau dulu tempat ibadah. Ya, ruangan khusus untuk beribadah. Nah, jadi ketika Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, maka ini menunjukkan Maryam adalah orang yang paling banyak beribadah, salat, dan senantiasa berada di mihrabnya. Wajada indaha rizqa, maka Zakaria melihat ada di sisi Maryam itu rizki, hani'an mu'addan, yang lezat dan sudah siap, ya, tinggal makan. Qala Maryamu anna laki hadha, maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu ini? Ya, qalat huwa min indillah, Maryam menjawab, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah Maha memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa batas. Nah, falamma ra'a Zakaria hadhil hala, maka ketika Zakaria melihat kondisi ini, wal birra wal lutfa minallahi biha, melihat kebaikan dan kasih sayang Allah kepada Maryam, dzakarahu, ini menjadikan ia ingat an yas'alallaha ta'ala, agar ia meminta kepada Allah Ta'ala husulal walad, anak, ala hinil ya'si minhu, dalam kondisi sebelumnya sudah berputus asa. Ya, jadi sampai pada titik ini Nabi Zakaria belum punya anak. Nabi Zakaria orang yang saleh, orang yang taat, diuji oleh Allah, dalam kondisi yang tua renta belum memiliki anak. Ya, istrinya juga mandul. Tapi ketika melihat Maryam, wanita salihah, kok bisa ada makanan di sisinya tanpa lelah dan tanpa berkeringat? Dan ketika ditanya, Maryam mengatakan dari Allah. Itulah yang menjadikan Nabi Zakaria ingat, oh iya, kalau mau punya anak harus minta kepada Allah. Jadi kesolehan yang apa? Menular, jemaah. Ya, kesolehan yang menular. Kita tidak meragukan kesolehan Nabi Zakaria, tapi dengan sebab Nabi Zakaria melihat kesolehan dari Maryam bisa mendapatkan rizki, ini yang menjadikan ia ingat kalau mau punya anak ia harus minta kepada Allah. Maka ia pun berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, maka malaikat pun memanggilnya saat Zakaria salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan kalimat dari Allah. Apa tadi kalimat dari Allah? Nabi Isa. Yahya nanti akan mendukung dan membenarkan Isa. Ismuhu ay al-kalimat allati minallah Isa bin Maryam, yang dimaksud kalimat dari Allah adalah Isa bin Maryam. Fakanat bisyaratuhu bihadzan nabiyil karim, maka kabar gembira dengan nabi yang mulia ini tatadammanul bisyarata bi Isa ibni Maryam wat tasdiq lah wasyahadatu lillah lahu birrisalah. Maka perhatikan di sini, ya, kabar gembira Allah untuk Nabi Zakaria dengan dilahirkannya Yahya ini mengandung kabar gembira akan diutusnya Nabi Isa bin
Maryam. Maryam belum mengandung Nabi Isa, ya. Tapi dengan kabar gembira untuk Nabi Zakaria dengan kelahiran Yahya, itu sudah mengandung kabar gembira Nabi Isa. Kenapa? Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan musaddiqam bi kalimatin minallah. Yahya ini nanti akan membenarkan kalimat dari Allah, yaitu Nabi Isa. Ya. Jadi Maryam belum melahirkan Nabi Isa, tapi kelahiran Yahya itu merupakan isyarat akan kelahiran Nabi Isa yang nanti akan menjadi nabi dari Bani Israel. Fahadhil kalimatu minallah kalimatun syarifah. Maka kalimat dari Allah ini adalah kalimat yang mulia. Ikhtassallahu biha Isa bin Maryam, yang Allah mengkhususkan dengannya Nabi Isa bin Maryam. Wa illa, karena jika tidak memiliki keutamaan tersendiri kalimat ini, fahiya min jumlati kalimatihi allati aujada bihal makhluqat, maka ini seperti kalimat biasa yang Allah menciptakan makhluk dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah, lalu Allah ucapkan padanya kun, jadilah, maka jadi. Ya. Jadi Nabi Isa bin Maryam, ya, ini memiliki keutamaan yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam, diciptakan tanpa ayah, diciptakan dengan ucapan kun, maka jadi. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa sayyidan wa hasura. Allah akan memberikan kepada Zakaria seorang anak yang bernama Yahya, yang akan menjadi sayyid, yang akan menjadi tokoh panutan yang diikuti, wa hasuran, dan yang tidak memiliki menyimpang dari hawa nafsunya. Ai hadal mubasyaru bihi huwa Yahya, yaitu yang diberi kabar gembira atau yang menjadi kabar gembira itu adalah Yahya. Sayyidun min fudala'ir rusuli wa karamuhum, yaitu seorang sayyid, seorang tokoh panutan dari para rasul yang memiliki keutamaan, wa karamuhum, dan juga orang mulia di kalangan mereka. Kemudian wahasuran, walhasur, alhasur, ya, qila, ada yang mengatakan huwallazi la yuladu lahu. Al-hasur itu orang yang tidak memiliki anak. Ada yang mengatakan orang yang tidak memiliki anak. Wala syahwata lahu fin nisa, dan tidak memiliki syahwat kepada wanita. Waqila, dan ada yang mengatakan huwallazi usima wa hufidha minadh-dhunubi wasyahawatid dharrah. Yang dimaksud dengan al-hasur adalah seorang yang dijaga dari dosa dan syahwat yang memadaratkan. Wa hadza al-yaqul ma'nayaini, dan ini makna yang lebih layak. Wallahu a'lam bishawab. Memang para ulama tafsir menyebutkan makna hasur itu diantaranya tidak memiliki anak, bahkan tidak memiliki syahwat. Ya. Dalam hal ini kalau kita mengikuti pandangan dari ahli tafsir tentang makna hasur yang ini, makna hasur yang ini tidak punya anak, tidak punya syahwat kepada wanita, wallahu a'lam bishawab, maka
husnudzan kita, baik sangka kita, itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin menjadikan Nabi Yahya fokus untuk beribadah, fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sifat kurang dan celah. Ya. Bukan sifat kurang dan celah. Namun Syekh As-Sa'di rahimahullah lebih cenderung pada pendapat yang dimaksud dengan hasur itu dijaga dari syahwat yang memadaratkan. Maknanya Nabi Yahya bisa jadi memiliki ketertarikan dengan wanita, tapi hanya di jalan yang halal saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa nabiyyan minas salihin, dan seorang nabi dari kalangan orang-orang saleh, yaitu Nabi Isa yang menjadi kabar gembira bagi ayahnya Zakaria akan diangkat menjadi seorang nabi dari kalangan orang-orang saleh. Alladzina balagus salah zirwatahu al-aliyah, yang akan mencapai pada puncak kesalehan yang sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita lanjutkan ayat yang ke-40 dan seterusnya pada kesempatan berikutnya karena masih panjang penjelasannya ya. Jadi insyaallah kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini, masih membahas tentang kisah keluarga besar Imran sampai pada kelahiran Zakaria atau Yahya. Nanti akan kita lanjutkan berikutnya juga, yaitu kisah Maryam yang melahirkan Isa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Tidak ada yang sampaikan? Baik, jika demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.